Assalamualaikum. Ini benar kan SMS? Ya, Ada waktu saja. ya. Ini Pak ada kertas siapa yang buat? Ya, murid Pak. Pelajaran apa? Tugas minggu lalu. Rapi, Pak. Oke. Saya awali. Bisa diperhatikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum pernah kenal saya sama sekali ya. Ya. Soalnya ini saya baru pertama kali masuk menggantikan Pak itu siapa? Andi. Oh ya. Nah, Pak Andi kan sedang tugas di luar kota, jadi di sini saya menggantikan pelajarnya. Nah, sebelumnya juga mengajar di SMP sebelah. Oke, sambil saya siapkan materinya, silakan dicek dulu kebersihan kelasnya. Mungkin ada sampah di sebelahnya, silakan diambil. Terus pakaiannya yang belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu sebelum kita memulai, karena kerapian adalah sebagian dari iman. Kalau kita rapi juga nanti belajarnya kan enak. Oke, saya absen terlebih dahulu sebelum kita memulai. Yang pertama ada Andika Supriyadi. Ya, Pak. Yang kedua ada Jaikonia. Hadir, Pak. Yang ketiga ada Bayu. Ya, Pak. Hadir. Oke. Yang keempat ada Gora. Oh, nggak ada ini kosong. Ya. Wah, ada nanti itu ada tugas kelompok sebenarnya, tapi ini cuma 3 ya, nggak apa-apa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya mana? Silakan dipimpin berdoa. Ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa perlu saya perkenalan terlebih dahulu? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, nama saya Bimantoro Arif Wicastono, bisa dipanggil Pak Bimo. Saya dari Lamongan, ada yang tahu Lamongan? Tahu Pak? Di mana? Jawa Timur. Nah, saya lahir tahun 2000. Saya lulus dari Universitas Chicago. Jadi saya sempat belajar ke luar negeri lah sebentar, cuma 2 tahun. Kan di Gimana itu, Pak? pertukaran pelajar Negaranya di mana? di Amerika. Oh, ya. Chicago Amerika. Belumnya Cina. Apa? Punya si bawah enggak? Chihuahua? Iya. Nggak punya. Itu sebelah rumah itu ada. Kan di sana ya emang banyak ini. Tapi ya enggak. Terus, oh ya, tadi kan kampus luar negeri ya. Kampus dalam negerinya itu saya di ini, UNESA, jurusan IPS. Oke, ada yang tanyakan lagi dari saya? Suaminya istri, Pak. Untuk istri belum. Tapi suaminya calon. Kalau jalan juga belum. Barangkali ada yang nanti bisa diambil. Yang lain yang ada. Hobinya, Pak? Hobinya saya main skateboard. Terakhir itu saya jatuh. Ini ungkapan sama renang juga. Sempat ikut turnamen di Selat Madura, tahu kan Madura? Iya, itu. Enggak dapat juara, cuma senang. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Sekarang saya tanya kalian,
Dari mana asalnya? Mas Andika. Saya Ya, dari mana? dari Garut Pak. Garut, Jawa Barat. Ya. Saya masih tahu Pak Jawa Barat. Kalau Mas Rafael dari mana? Saya Blora. Blora. Blora itu ada di Jawa Tengah. Iya. Kalau Mas Bayu? Saya dari Pacitan Pak. Pacitan. Paciran atau Pacitan? Pacitan. Pacitan. Pacitan itu Jawa Timur masih ada. Iya. Saya juga pernah ke situ. Paciran di mana Pak? Kalau Paciran sebelahnya Lamongan. Oh, masih masuk kalau Lamongan. Oh, Iya. seperti nama itu guru yang ajar geografi Pak. Siapa? Nada. Oh, ada juga di sini ya. Dari Paciran. Ya ada Pak. Ya, saya kan masih masuk pertemuan kali ini saja. Mungkin nanti bisa kenal Ini ada juga Pak katanya masih jomblo. Waduh. Ya nanti bisa dibicarakan lagi ya. Kita kembali ke mata pelajarannya. Oke, di sini sudah kelihatan. Bisa ya. Nggak bisa. Mungkin coba di itu Pak, dilepas lagi di. Ini saya menjelaskannya sambil dulu nggak apa-apa. Soalnya kemarin dari skateboarder lagi saya jatuh lagi jadi sakit. Oke, di sini kalian pasti tentunya punya role model seseorang untuk diikuti gaya hidup atau apanya gitu. Kok orangnya gini? Kelihatan apa enggak? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Kalian punya nggak role model yang kalian ikuti? Mungkin artis atau pengusaha atau apa? Punya Pak. Siapa? Saya streamer Pak. Streamer. Iya. Siapa namanya? Bintang Basudara. Wida Basudara. Oke, saya juga mengikuti ya. Yang lain mungkin aja. Andika atau Mas Bayu. Apa Pak? Role model. Ramadan. Ya. Ramadan itu seperti apa Pak? Ya punya itu kesukaan seseorang dalam seseorang. Idola. Iya, idola. Nggak punya. Artet. Ya. Pemain sepak bola. Iya. Kenapa idola Artet? Suka sepak bola juga. Iya. Sepak bola Pak. Dari Persib gitu ya. Ya. Dulu main. Kalau Mas Bayu punya role model? Enggak, Itu semua yang lebih baik dari saya serap, tapi tidak semua. Pak. Oke. Di sini saya punya dua role model yang saya suka. Yang pertama ada Presiden kita, Pak Habibie. Siapa yang kenal Pak Habibie? Pasti kenal semua. Juga semangat belajarnya itu yang saya suka dari Pak Habibie. Makanya saya terinspirasi, saya ingin keluar negeri, sekolah di luar negeri, mengambil ilmunya di sana, lalu saya serap untuk masuk dan saya kembali lagi ke Indonesia. Yang terpenting adalah tidak lupa akan gimana dia misalkan. Pak Habibie pernah berkata bahwasanya hiduplah kamu seperti akan mati besok dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya. Artinya di sini itu bahwasanya kalau melakukan sesuatu itu yang maksimal, jangan setengah-setengah. Yang selanjutnya yakni ada Gus Dur, juga presiden kita setelah Habibie tadi. Nah ini juga beliau juga pernah mengatakan bahwasanya kalau ingin melakukan perubahan jangan dulu terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan. Ini juga berarti sama dengan katanya Pak Habibie tadi bahwasanya kalau kita melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah, harus dengan penuh semangat dan yakin kalau hasilnya itu baik. Selama yang dikatakan adalah kebaikan. Oke, lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai
ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini materi kelas IPS IPS bab 3 kelas 9. Kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional dan perdagangan antar benua. Itu di atas itu dua gambar apa itu? Apa yang tahu? Kelihatan ya? Ekspor impor Pak. Ekspor impor ini jual beli pasar Pak. Oke, benar. Ini tiga gambar tadi termasuk jual beli juga. Aktivitas perdagangan selalu dibutuhkan manusia. Karena agar manusia itu kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhannya itu ada tiga kebutuhan, yakni primer, sekunder, dan tersier. Atau kalau di Jawa biasanya sandang, pangan, papan. Jadi tiga-tiganya itu harus terpenuhi dalam diri manusia untuk bisa survive hingga nanti. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan sama-sama diuntungkan karena sama-sama memperoleh apa yang dia inginkan. Penjual memperoleh laba, pembeli juga memperoleh barang yang dibutuhkan. Kalau kerugian ini dikatakan rugi apabila salah satu pihak merasa dibohongi, merasa dirugikan. Selanjutnya di sini ada pengertian mengenai perdagangan. Perdagangan merupakan hubungan dengan kegiatan. Perdagangan adalah hal yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Pada zaman dahulu itu ada yang namanya barter. Nah, perdagangan sebenarnya itu sudah ada sejak zaman Belanda, bahkan sebelum-sebelumnya itu sudah ada. Cuma terbatas gitu aja. Dan sistemnya itu bertukar antara barang dengan barang yang lainnya, tidak ada mata uang. Dulu itu ada namanya yang terkenal itu ada VOC, tahu ya VOC? Iya. Apa VOC? Penjajah. Memang Belanda itu menjajah. VOC adalah sebuah organisasi perdagangan internasional. Sudah pernah dapat materinya VOC? Sudah Pak, pertemuan Pak. Dengan Pak siapa? Pak Bayu. Saya lanjut. Zaman sekarang kan sudah ada mata uang, jadi ya perdagangannya ganti dengan uang. Yang kedua ada jenis-jenis perdagangan. Perdagangan kecil yaitu perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang kecil dengan modal kecil dan jumlah barang yang sedikit. Ya, kalau di pinggir jalan itu ada yang jualan, itu bisa dikatakan pedagang kecil. Soalnya kan barang yang jual sedikit, terus modalnya juga sedikit. Yang kedua ada pedagang menengah, yaitu pedagang yang membeli barang dengan jumlah yang tidak begitu banyak juga. Lebih banyak dari pedagang kecil dan lebih banyak dari pedagang besar. Bisa dipahami ya? Contohnya kayak UMKM, gitu. Itu bisa disebut sebagai pedagang menengah. Yang ketiga ada pedagang besar, yakni kegiatan jual beli barang dalam jumlah besar yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Contohnya ini ekspor dan impor. Selanjutnya ada jenis-jenis perdagangan menurut jangkauannya. Ada dua, yakni luar negeri dan juga dalam negeri. Dalam negeri antara pulau dan provinsi. Kalau luar negeri ya dalam negeri. Nah, tadi kita sudah mengenal sedikit mengenai perdagangan antar pulau atau antar daerah. Sekarang kita masuk mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional dibagi menjadi beberapa, yakni pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Ini 4 yang akan kita bahas, tapi kayaknya waktunya juga mepet, jadi kita nggak akan bahas sepenuhnya. Bisa disambung lain kali. Yang pertama ada perdagangan internasional. Seperti yang tertera di situ, bahwasanya perdagangan internasional merupakan proses tukar menukar barang dan jasa antar dua negara lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba.
apa. Nah, kalau sekarang itu kalau internasional itu bisa juga dengan barter ternyata. Tidak hanya dengan uang tapi juga dengan barter. Kalau ada kesepakatan antara dua pihak. Setiap negara tentunya pasti membutuhkan yang namanya perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap negara sekaya apapun negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi membutuhkan dari negara lain pastinya. Semakin maju negara tersebut maka tingkat ketergantungan dari negara lain ke negara lain itu pasti juga akan lebih besar. Makanya itu membutuhkan perdagangan internasional. Ini merupakan pengertian dari ekspor dan impor. Sudah tahu ekspor dan impor apa? Tahu. Apa? Kalau ekspor itu mengirim barang. Jangan baca ini. Menurut kamu sendiri gimana? Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, Pak. Sedangkan impor itu mengambil barang dari luar negeri ke dalam negeri. Oke. Di situ ada contohnya yang ekspor itu Indonesia ekspor biji kopi, tas Aceh dan Flores ke Mesir. Nanti Indonesia juga terkenal dengan bijinya yang kualitasnya juga tidak kalah saing dengan negara-negara lain. Yang selanjutnya ada impor. Contohnya di situ ada menerima impor non migas berupa golongan mesin, pesawat, mekanik dan peralatan listrik. Jadi kalau Indonesia itu kan kelebihannya ada di sumber daya alam. Makanya kalau seperti teknologi itu pasti kita impor untuk mengelola sumber daya alam tersebut agar bisa diekspor kembali. Selanjutnya ini data-datanya. Nah, ini ada faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, yakni ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwasanya setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda dan memiliki sumber daya manusia yang berbeda. Jadi untuk memenuhi kebutuhan di setiap negara, maka negara tersebut perlu adanya SDA sumber daya alam dari negara lain yang di negara tersebut tidak ada sumber daya alamnya untuk diolah kembali menjadi sesuatu. Selanjutnya ada perbedaan tingkat kualitas SDA. Selain adanya perbedaan SDA, kualitas SDA juga mempengaruhi ternyata terjadinya perdagangan internasional. Kan seperti yang kita tahu, apabila kualitas barang tersebut bagus, maka harga jual juga akan tinggi. Selanjutnya ada perbedaan nilai. Kayak tadi Indonesia mengimpor mesin pesawat, mesin apa gitu untuk diolah lagi. Selanjutnya ada perbedaan budaya suatu bangsa juga mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya ada perbedaan harga barang, upah, biaya produksi dan selera konsumen. Nah, dan juga termasuk ke dalam perbedaan SDA dan juga perbedaan tingkat kualitas sumber daya alam. Selanjutnya yakni ada manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, manfaatnya diperoleh yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Tentunya tadi seperti tidak adanya kebutuhan di suatu negara, makanya negara lain impor dari negara lain. Yang kedua, ada memperluas lapangan pekerjaan, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Tentunya dengan kita mengimpor sesuatu dari negara lain perlu diolah lagi, dikembangkan lagi untuk menjadi barang. Nah, itu juga bisa memperluas lapangan pekerjaan juga bisa. Yang ketiga, yakni ada mendorong transfer teknologi, memperluas konsumsi juga. Dari penjelasan sebelumnya ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Mungkin ada yang kurang jelas atau ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa lanjut. Ini ada hambatan-hambatan perdagangan internasional ada empat. Yang pertama yakni ada kebijakan proteksionisme, yakni kebijakan di setiap negara. Tentunya di setiap negara punya kebijakan masing-masing. Nah, di sini ada kebijakan, satunya kebijakan proteksionisme,
Kebijakan ini untuk melindungi produk dalam negeri agar tidak dieksploitasi habis-habisan oleh negara lain. Tentunya juga menjaga kestabilan harga di dalam negeri juga. Yang kedua ada hambatannya berupa kuota. Kebijakan ini untuk membatasi jumlah ekspor dan barang ke suatu negara. Ini juga sama seperti proteksionisme juga. Yang ketiga ini ada tarif pajak, merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang melewati negara baik keluar ataupun masuk. Nah, ini juga menjadi hambatan perdagangan internasional, juga ada tarif pajaknya. Tapi pajak juga bisa menguntungkan negara untuk menambah devisa negara. Dan keempat ada politik dumping, kebijakan menjual barang jual negeri lebih murah daripada negara negeri. Ini kebijakan ini yang ditemukan di negara Jepang biasanya. Makanya kita kalau di Shopee gitu menemukan barang dari luar negeri, alamatnya nanti kok murah gitu. Nah itu ternyata dari sananya juga. Selanjutnya ini ada studi kasus mungkin nextnya. Selanjutnya ada ekonomi kreatif. Waktunya sudah. Oke, sekarang kalau gitu kalian saya bagi kelompok ya. Apa sendiri-sendiri aja? Apa langsung dari satu? Ya langsung satu aja. Satu aja ya. Karena kerja di tempat 3 orang. Ada yang dua yang satu nggak apa-apa, Pak. Saya sendiri. Oke, ini kan ada 3 ya. Ada 3. Jadi kalian cari ASEAN, apa itu ASEAN? IMF dan OPEC. Itu ada 3 lembaga ekonomi internasional. Silakan kalian cari yang persatu. Ayo, kalian cari beri waktu 5 menit untuk mencari apa itu ASEAN, IMF dan juga OPEC. Satu orang satu. Aku saya Pak. Atau boleh ya? Saya bagian apa? Terserah, kalian bertiga silakan berdiskusi, pilih yang mana. Saya apa sama? Satu aja, satu lembaga satu. Secara garis besar aja nggak apa-apa, jangan berdetail. Sudah menemukan? Kalau saya sudah Ya, kita silakan dijabarkan apa? ya OPEC itu adalah Organization of the Petroleum Exporting Countries, itu yang mengekspor minyak bumi negara-negara minyak bumi yang tujuannya adalah menegosiasikan agar produksi harga dan produksi minyak bumi dan perusahaan minyak. Jadi agar kebutuhan minyak ini stabil, Pak. Oke, selanjutnya Saya Pak. ya, Andika. Yang pertama Pak. Ya. Nah, silakan. Ya, yang pertama adalah singkatan dari International Monetary Fund. IMF ini adalah suatu organisasi yang internasional yang bergerak pada bidang keuangan dan juga memberikan pinjaman kepada setiap anggota atau member dari IMF tersebut.
IMF dibentuk pada tahun 1944 dalam konvensi Bretton Woods. Selanjutnya IMF mulai resmi beroperasi pada tahun 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 29 negara. Sudah. Selanjutnya, siapa yang terakhir? Saya Pak, ASEAN. Ya. ASEAN itu kan ya dari Association Southeast Asian Nation. Ya. Yang dimana organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terus kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian. Gitu. Oke, terima kasih kalian semua. Benar jawabannya, silakan. Oke, karena waktunya terbatas, penjelasan mengenai lembaga-lembaga ekonomi internasional tadi akan saya jabarkan lebih spesifik lagi pada pertemuan selanjutnya. Tidak apa-apa ya? Ya, apa-apa. Karena kan sebentar lagi istirahat. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada apa. Tidak ada. Tidak ada, apakah ada yang mau yang menyimpulkan materi ini? Jika tidak, maka saya simpulkan saja untuk mempercepat waktu ini sudah habis. Jadi perdagangan internasional itu sangat dibutuhkan baik individu maupun kelompok, dari perorangan ataupun negara ataupun provinsi ataupun daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, dan setiap negara itu harus memiliki hubungan yang baik dengan negara lain untuk melancar perdagangan tersebut. Jadi kalau ada permasalahan antar negara itu lebih baik diselesaikan karena ada namanya PBB, bisa diselesaikan di sana. Oke, itu saja kesimpulannya. Kalian juga sudah memahami dengan baik materi yang saya sampaikan. Setelah tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa akhiri. Silakan ditutup dengan doa kembali ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kebersihan. Itu lebih saya katakan ke kantor ya. Ya, doa. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Hari ini